Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Lestari, Prodi PGSD kelas 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sumber daya alam. Nah, di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian pada materi ini. Di sini ada pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di dalam alam dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan serta kesejahteraan manusia. Sumber daya alam ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati biotik dan sumber daya alam non-hayati abiotik. Bio itu artinya hidup, sedangkan abio artinya tidak hidup. Sumber daya alam hayati biotik yaitu semua kekayaan alam berupa makhluk hidup, baik dari hewan ataupun tumbuhan, itu termasuk dari sumber daya alam hayati abiotik. Jadi semua kekayaan alam itu berupa makhluk hidup. Sedangkan sumber daya alam non-hayati abiotik yaitu semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya, seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Itu bedanya ya, kalian ingat-ingat. Di sini ada jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang dapat habis atau punah jika terus-menerus digunakan. Contohnya minyak bumi, bebatuan berharga seperti berlian emas, perak, dan lain sebagainya. Karena sumber daya alam ini tidak dapat diperbaharui, maka kita gunakannya harus bijaksana. Sedangkan sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya sumber daya alam yang tidak dapat habis atau punah jika digunakan. Contohnya semua jenis tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, tanah, air. Jadi sumber daya alam ini bisa diolah kembali dan dimanfaatkan manusia secara terus-menerus. Di sini ada perbedaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Jadi perbedaannya yaitu terletak pada bisa habis atau punah dan tidak jika sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan bisa habis jika kita tidak bijaksana menggunakannya. Sebaliknya, yang dapat diperbaharui akan terus-menerus ada jika kita menggunakannya dengan baik. Di sini ada manfaat sumber daya alam. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui sebagai bahan makanan misalnya tumbuhan, padi, jagung, singkong sebagai karbohidrat atau palawija sayur mayur untuk sumber makanan kita. Sedangkan hewan, contohnya sapi, kita manfaatkan dagingnya, susunya, atau unggas seperti bebek, ayam, kita manfaatkan sebagai bahan makanan. Sebagai pembangkit listrik, misalnya cahaya matahari dengan sistem sel surya, angin, uap, air, dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Sebagai bahan pembuatan pakaian, misalnya kapas sebagai bahan baku pembuatan pakaian. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui sebagai bahan bakar minyak bumi, misalnya pengolahan minyak bumi sebagai aftur, bahan bakar motor, mobil, dan lain sebagainya. Sebagai bahan pembuatan perhiasan, misalnya emas, perak, berlian yang dapat dijadikan perhiasan. Sebagai bahan pembuatan peralatan, misalnya besi, tembaga, nikel, logam yang dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan peralatan. Jadi, kesimpulan pada materi ini, sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan oleh manusia. Jenis-jenis sumber daya alam, di sini ada
terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam dapat diperbaharui dan sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Manfaat sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.